Oke, baik. Sudah siap semuanya ya? Apa ada yang mau nyanyi dulu biar semangat? Nur Alam? Nur Alam mau nyanyi? Tidak, Pak. Oh tidak ya. Atau Wifa ini mau nyanyi dulu? Tidak, Bapak. Oke, semuanya sudah wake up ini ya. Ini pagi-pagi menjelang weekend. Dan ini kuliah terakhir kan ya? Tidak ada kuliah lagi setelah ini kan? Masih ada, Pak. Masih ada? Oh, oke. Ya. Oke, jadi harus semangat. Atau ada yang mau berpantun dulu? Mas Syarah? Oke, kalau gitu kita langsung ke kontrak kuliah. Baik, sudah muncul di layar? Oke, jadi ini adalah mata kuliah ekonomi sumber daya pertanian ya. Dan sudah jelas bahwa di Siakang juga tercantum ini 3 SKS ya. Maka nanti mahasiswa selain kita bertemu di perkuliahan, kita juga nanti ada praktikum ya. Oke. Kemudian semua di kelas ini sudah ngambil ekonomi produksi pertanian? Pak, Sudah, oke. ini belum Aman. muncul. Kenapa? Belum muncul. Oh, slide-nya belum muncul. Yang lain juga belum muncul? Belum, Pak. Oh, nggak bisa ya. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak, terlihat. Oke, baik. Untuk mata kuliahnya sendiri adalah ekonomi sumber daya pertanian. Ini MK wajib ya. Dan SKS. 2 SKS untuk perkuliahan dan 1 SKS untuk praktikum. Nanti untuk praktikumnya akan dilakukan secara terpisah dan dibantu dengan nanti ada asisten praktikum ya. Kemudian walaupun disiapkan terjadwal untuk eh, praktikum ya mulai dari pertemuan pertama, tetapi pelaksanaannya nanti itu dilaksanakan setelah UTS. Ya, kan kalau satu SKS biasanya 50 menit ya. Pertemuan minimal 6 pertemuan. Jadi satu pertemuan nanti lebih kan karena yang tadinya 14 pertemuan dilaksanakan dalam 6 kali pertemuan begitu. Oke, karena kita memang menjadwalkan penggunaan lab itu setelah praktikum karena setelah karena sebelum UAS juga sebelum UTS juga digunakan untuk kegiatan perkuliahan. Kemudian ini MK wajib ya.
Jadi saya harapkan semuanya bisa lulus di MK ini ya. Dan lulus variasi juga lulus ya. C itu sudah lulus ya. Nah, C itu ada poinnya, apalagi B, baik B min, B plus, A min, itu semua lulus ya. Jadi yang nanti bisa jadi ada yang A min, B, performa masing-masing, bagaimana mahasiswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Oke, untuk dosennya sendiri, MK ini diampu oleh 3 dosen, ya Pak Liudin, Bu Juarin, dengan saya. Tetapi kami dipasangkan berbeda-beda di tiap-tiap kelas. Jadi ada misalkan di kelas A, misalkan saya dengan Pak Liudin, di kelas B Bu Juarin dengan Pak Liudin, di kelas C saya dengan Bu Juarin begitu ya, karena kita tim teaching, jadi dibangkan berdua. Saya dengan Pak Liudin misalkan saya masuk lebih dulu, nanti setelah UTS juga Pak Liudin yang akan mengisi begitu ya. Oke. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini ya, atau CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah? Yang pertama, ya, setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan ekonomi sumber daya ini, diharapkan mahasiswa itu dapat paham, dapat menganalisis, dan menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dalam ekonomi sumber daya dan cara mengatasinya, terutama sumber daya yang berkaitan dalam pertanian. Oke, dan sumber daya yang kita bahas ya itu secara general karena setiap sumber daya pasti akan berkaitan dengan kegiatan pertanian. Baik itu misalkan sumber daya tanah, air ya, kemudian hutan, daerah aliran sungai misalkan, ataupun sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti tambang dan sebagainya. Dan lahan akan sangat menentukan kegiatan pertanian. Jadi kompetensi yang diharapkan adalah ya mahasiswa bisa menjelaskan bagaimana posisi SDA dalam usaha pertanian baik secara teoritis maupun analisis terhadap suatu kasus ya. Kemudian mengetahui dan bisa menjelaskan penyebab dan akibatnya serta kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk mempertahankan keberadaan SDA tersebut. Ya, karena bagaimanapun ya SDA ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Jadi keterlibatan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya juga itu perlu. Yang mana nanti kebijakan itu mengatur penggunaan SDA baik oleh masyarakat ataupun oleh perusahaan. Oke, jelas sampai sini ada pertanyaan? Oke. Lalu bagaimana perkuliahan akan dilaksanakan? Ya, yang pertama karena kita melaksanakan kurikulum OBE ya, outcome based education, di mana outcome dari kegiatan pendidikan saat ini adalah itu berpusat kepada mahasiswa. Artinya tadi mahasiswa bisa menguasai kompetensi yang tadi kita bahas di awal. Nah, bagaimana untuk menjamin bahwa kompetensi itu dimiliki oleh mahasiswa? Perkuliahan yang digunakan adalah ceramah dan ini nanti tidak akan lebih dari 50%. Ceramah itu maksudnya adalah penyampaian oleh dosen seperti saya sekarang gitu, itu ceramah, mahasiswa kemudian mendengarkan. Lalu nanti dilanjutkan dengan diskusi. Atau juga kegiatan partisipatif oleh mahasiswa seperti presentasi oleh mahasiswa dari penugasan, studi kasus, ataupun proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan pengalaman yang lebih dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya mendengarkan di kelas ataupun di ruang Zoom seperti ini, tetapi mahasiswa juga diharapkan lebih aktif. Ketika dosen menyampaikan ceramah,
minimal mahasiswa itu bisa menanggapi, ya, diskusi, memberikan tanggapan, pertanyaan, dan juga menjawab pertanyaan. Oke, kemudian kuliah dilaksanakan secara offline atau online, ya. Ini tergantung daripada dapat jadwalnya seperti apa, atau juga kalau saya sebenarnya prefer untuk offline, ya. Jadi kalau ada ruangan yang bisa digunakan, mungkin saya akan minta yang online, gitu. Karena saya lebih lebih eh, suka, ya, dan saya rasa lebih efektif kalau offline jika ruangannya tersedia begitu. Oke, kemudian tadi karena ini perkuliahan sekarang dengan sistem OBE, jadi menghendaki partisipasi yang lebih dari mahasiswa. Maka mahasiswa diminta untuk menggali bahan atau materi lebih mandiri, ya, baik secara individu ataupun kelompok. Dan ini nanti akan menjadi modal untuk diskusi di setiap perkuliahan. Maka kita bahas atau saya sampaikan di awal apa sih topik-topik yang akan kita bahas sehingga mahasiswa bisa mendapatkan outline apa saja yang perlu dibaca begitu, ya, sebelum perkuliahan itu dimulai gitu. Nah, jadi dosen itu ya sengaja yang menyampaikan pengantar, ini outline-nya yang perlu dibaca gitu kan. Ini menyiapkan untuk ke lapangan, ya, kemudian menyiapkan skema untuk penilaian dan sebagainya. Oleh karena nanti penilaian itu dititik beratkan kepada keaktifan mahasiswa, ya, dalam aktivitas di kelas. Bagaimana mahasiswa juga aktif di kelas menyampaikan gagasan. Kemudian bagaimana menyelesaikan tugas, laporan jika ada, presentasi, dan sebagainya. Dan ini akan dilihat di setiap pertemuan. Gitu. Lalu apa saja outline ataupun topik-topik yang akan menjadi bahasan kita? Yang pertama adalah setelah kontrak, yang nanti kita akan bahas terkait dengan konsep dan klasifikasi sumber daya alam. Kemudian hubungan sumber daya alam dengan pembangunan, kelangkaan SDA, cadangan SDA, ya, pengelolaan sumber daya alam. Dan sumber daya alamnya nanti bisa kita breakdown lagi, ada lahan, ya, ada air, hutan, begitu. Kemudian bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian dampak dari penggunaan SDA tersebut ataupun disebut eksternalitas, nilai guna SDA, dan juga nanti ada valuasi ekonomi sumber daya alam. Oke. Jadi ini sebarannya, ya, dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 16, di mana di dalamnya juga ada UTS dan juga ada UAS. Oke, jadi pertemuan kedua nanti ada klasifikasi SDA dan hubungan satu sama lain serta implikasi dari pengelompokan SDA tersebut. Ya, ada peranan SDA, kemudian ada konservasi, deplisi, persediaan, kelangkaan, kemudian di pertemuan kelimanya ada pengaruh variabel ekonomi terhadap konservasi, kemudian ada kaitan kemiskinan, industrialisasi, dan juga pemanfaatan SDA. Kemudian bagaimana pengelolaan SDA baik yang terbarukan ataupun yang tidak terbarukan. Kemudian ada manajemen lahan dan tanah, pengelolaan air, kemudian SDA milik bersama, misalkan seperti apa namanya, landscape, ya, lingkungan, terutama lingkungan hidup. Kemudian ada manajemen sumber daya hutan, kemudian pengelolaan SDA yang bertanggung jawab, kemudian ada ekosistem lingkungan hidup dan manusia, di mana nanti salah satunya akan saya sisipkan pembahasan terkait dengan valuasi ekonomi. Seperti itu. Oke, kemudian ini untuk komponen penilaian, ya. Jadi kita seperti biasa ada UTS, ada tugas, ada penilaian terkait dengan partisipasi mahasiswa di kelas atau keaktifan, dan juga case based study dan juga PBL.
Ya, di mana UTS UAS 15%, tugas 10%, partisipatif 10%, dan eh, PBL dan case study itu 50%. Artinya bahwa misalkan seperti UTS UAS, porsinya kecil 15, cuma 15%. Artinya kalau tidak ikut UAS, yang lainnya sempurna, berarti kan nilai maksimalnya cuma 85. Ya, itu kalau yang lainnya perfect begitu kan nilainya. Jadi setiap komponen akan berpengaruh. Kemudian untuk kehadiran itu akan menjadi penentu apakah mahasiswa bisa ikut UTS ataupun UAS. Ya, di mana bagi saya mahasiswa tidak harus 100% hadir karena mahasiswa kan biasanya sibuk ya. Ada kegiatan, organisasi dan sebagainya. Sekalipun tidak hadir tanpa keterangan is oke. Karena saya hanya mewajibkan kehadiran 80%. Sebelum UTS kita ada 7 pertemuan, 80%-nya berarti 5,6. Jadi minimal at least 6 kali pertemuan mahasiswa hadir sebelum UTS. Dan sampai UAS minimal 11 pertemuan. Seperti itu ya. Oke. Ada pendapat, masukan atau pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik. Eh, Untuk pelaksanaan perkuliahan, karena tadi ada offline dan online ya. Kalau offline saya kira tidak ada masalah begitu ya, karena kita bertemu di kelas. Tapi ini untuk yang online. Jadi kita kalau online ya seperti ini ada sinkronus ataupun asinkronus. Kalau sinkronus berarti kita tatap muka melalui Zoom seperti ini, dan Zoom-nya selalu akan menggunakan link yang saya share untuk pertemuan kali ini ya. Kemudian mahasiswa hadir di depan monitor dan mengaktifkan kameranya. Kita akan mulai sesuai dengan jadwal. Kalaupun saya ada halangan, saya akan menginformasikan ke PJ kelasnya. Kemudian saya berharap semua bisa on time dan saya juga berusaha on time. Tetapi jika mahasiswa ada halangan, ada toleransi 15 menit. Karena apalagi yang online, kadang ada masalah kan trouble gitu. Terus yang offline ya kadang mungkin di jalan macet atau sebagainya. Dan itu harus bisa dimitigasi. Ya, terutama yang online ini biasanya suka ada masalah kan. Contohnya tadi Tri Ayuning Tias tidak merespon saat absen, ternyata ada kendala begitu. Oke. Biasanya ada aja kan kendala walaupun online kan. Arindra, halo Arindra. Iya, Bapak. Biasanya problem kalau online apa aja Arindra? Signalnya bermasalah, Bapak. Hmm. Arindra pernah mengalami? Pernah. Pernah. Oke, di kosan atau di kampus? Di kosan. Kosan. Oke, sinyalnya. Oke, ada nggak hambatan yang lain? Silakan siapa? Fadilah, Ibnu Raja. Iya, Pak. Kadang apa masalah kalau online? Kalau saya mic-nya kadang nggak bisa kedengeran, Pak. Mm-mm. Oh, jadi nggak bisa on mic. Iya, kadang nggak bisa, Pak. Oke, baik. Kalau Putri Amelia pernah mengalami gangguan pada saat online? Pernah, Bapak. Apa itu? Eh, Waktu itu kan di kosan makainya laptop, sedangkan laptop kameranya nggak bisa dinyalain karena Hmm. rusak. Tuh. Hmm. Nah, oke. Nah, kita perlu memitigasi ya kendala-kendala itu. Pertama kalau sinyal ya berarti kita harus siapkan kira-kira sinyal yang bagus di mana. Ya. Kecuali kalau misalkan mati lampu itu kan nggak bisa dikehendaki ya. Gitu. Terus device juga masalah device kameranya, mikrofonnya ya berarti harus disiapkan. Kalau memang dapatnya online ya berarti kita harus disiapkan perangkatnya. Mau tidak mau ya. Gitu. Karena kan misalkan saya nanti ngasih pertanyaan di kelas gitu pas saya sebutkan misalkan Putri Amelia tapi ternyata mic-nya error nggak bisa. Nah, saya kira kan Putri nanti tidak menjawab begitu. Berarti nanti nilai partisipasinya tidak ada. Ataupun misalkan
kameranya tidak aktif, ya, nanti saya anggap itu tidak hadir, ya, karena saya tidak bisa memastikan bahwa mahasiswa hadir di depan monitor masing-masing, gitu. Oke, itu yang sinkronus, ya. Kalau yang asinkronus, ya bisa jadi nanti ada penugasan atau ada materi yang perlu dibaca, ya. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan secara mandiri tanpa ada pertemuan, ya. Itu asinkronus. Kemudian referensi yang bisa digunakan, ya. Kalau saya pakai bukunya yang Ahmad Fauzi, ya, yang Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Itu juga membahas beberapa SDA yang berkaitan dengan pertanian, terutama lahan, air, ya, kemudian sungai, begitu, baik ditinjau dari penggunaannya ataupun kerusakan-kerusakannya. Atau juga buku-buku yang lain, bisa bukunya Suparmoko, ya, Sukanto, atau juga buku yang dari luar ada, ya, Metro Research Economic ataupun Environmental Economic. Itu juga bisa dibaca. Bukunya dari McGraw-Hill, ya, itu bisa dicari buku-buku ini baik di perpustakaan ataupun mahasiswa beli, ya, gitu. Nah, ini bukunya seperti ini, ya. Ini saya ambil dari internet jadi agak-agak buram begitu, ya. Ini yang putih ini yang bukunya Ahmad Fauzi. Saya juga menemukan ini di mana, di perpustakaan, kemudian Ekonomi Sumber Daya Lingkungan yang Suparmoko juga ada, ya. Nanti bisa dicari, silahkan. Oke, itu terkait dengan kontrak kuliah kita. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka saya yang ingin bertanya, ya. Eh, Oke, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan sumber daya? Silakan, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Silakan, ada yang menyampaikan pendapatnya? Saya sumber daya itu kayak yang punya manfaat atau nilai guna gitu, Pak. Oke, sebentar. Namanya Mia, nama panjangnya apa? Siapa? Mia aja, Mia aja. Oke, Mia kelas 5F, Pak. 5F. Mia 5F. Oke. Jadi gimana Mia? Menurut Mia bagaimana? Apa itu sumber daya? Menurutnya sumber daya itu kayak yang punya nilai guna aja sih, Pak. Yang punya nilai guna sama manfaat. Jadi kayak yang bisa digunakan gitu Oke. Digunakan oleh oleh manusia untuk untuk eh, untuk kepentingan. untuk kepentingan. Oke, kepentingan manusia. Oke, terima kasih Mia. Yang lain? Ada, silakan. Menurut Mia, sumber daya itu adalah sesuatu yang memiliki nilai atau manfaat bagi manusia untuk kepentingan manusia.
Oke, ada yang lain? Ada yang lain silakan. Coba Afroza. Baik, Pak. Ya. Sumber daya itu sesuatu yang baik ataupun bukan, tapi yang bisa dimanfaatkan gitu, Pak. Yang baik ataupun bukan. Maksudnya gimana, Ya, Afroza? saya contoh kan kayak sumber daya alam, misalnya entah itu batu atau tanaman kan bisa dimanfaatkan oleh manusia itu, apapun itu, Hmm. Pak. Berarti baik semua dong, Afroza. Ya, gitu, Pak. Kurang lebihnya. Oke. Mirip-mirip ya sama Mia ya. Iya, Pak. Jangan-jangan Afroza ada di samping Mia. Oh, enggak, Pak. Saya sama ibu saya, Pak. Oh, oke gitu. Baik, terima kasih Afroza. Baik, Pak. Sama-sama. Oke, silakan ada yang lain. Coba Iqbal Hakim. Iqbal. Ya Pak, kalau menurut saya sumber daya itu eh, Apa Iqbal? halo, Ya, silakan Iqbal. kalau menurut saya sumber daya itu sama kayak Mia sama Afroja tadi. Sumber daya itu bisa benda atau non benda yang memiliki manfaat atau potensi untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan potensi oleh manusia gitu Pak. Oke. Benda atau bukan benda yang bisa dijadikan potensi untuk manusia. Oke, Iqbal bisa on cam Iqbal. Punten Pak, mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena kalau on cam ntar ketendang gitu Pak, keluar sendiri. Oke. Kenapa itu? Saya soalnya lagi pakai data Pak, wifi-nya lagi error. Ya. Oke, lain kali disiapkan ya kalau online ya, Iqbal ya. Iya Pak. Supaya bisa on cam. Oke, Iqbal. Benda ataupun bukan benda. Coba dicontohkan Iqbal. Yang benda seperti apa, yang non benda seperti apa. Dicontohkan. Kalau benda itu kayak batu, tumbuhan, terus apa lagi ya? Mineral. Kalau yang non benda mungkin apa ya? Ada tidak sumber daya yang non benda? Oke, Iqbal, makasih. Ya, kalau kita berbicara sumber daya, ya kalau secara umum begitu ya, secara umum. Ya, sumber daya itu ya memang betul ya, sesuatu yang memiliki manfaat ya atau memiliki kegunaan. Sehingga karena memiliki manfaat dan kegunaan tadi berarti sumber daya tersebut bernilai bagi kehidupan manusia. Ya, tetapi dia bisa dikatakan sumber daya jika kita bisa memperolehnya atau kita bisa menemukannya. Artinya itu tersedia. Gitu. Karena kalau sudah tidak tersedia, punah ya sudah, itu sudah tidak bisa lagi disebut dengan sumber daya. Oke.
Kalau kita berbicara sumber daya alam ataupun manusia, ya berarti keseluruhannya adalah benda. Tapi apakah ada sumber daya yang bentuknya bukan benda? Ya, ya bisa jadi ya. Kalau kita berbicara sumber daya secara umum, tidak hanya sumber daya alam, ya seperti misalkan kebiasaan itu juga sumber daya, ya. Kebiasaan, culture gitu, itu bisa jadi sumber daya. Tapi kalau sumber daya alam, berarti semuanya bisa dipastikan itu adalah benda. Sekalipun cahaya kan benda ya. Cahaya matahari itu juga sumber daya dan dia berupa benda. Oke, kemudian kenapa memiliki nilai? Ya. Kenapa sumber daya itu dikatakan memiliki nilai? Ada yang bisa berpendapat? Izin jawab, Pak. Silakan. Nur Wahid. Nur Wahid Wahid dari kelas apa? kelas 5D, Pak. Nur Wahid. Eh, Oke, gimana Wahid? Kenapa dia bernilai ya, Pak ya? Hmm. Karena sumber daya tersebut bisa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia gitu, Pak. Hmm. Oke. Mungkin cukup dari saya. Oke. Baik. Ada lagi yang lain? Nur Wahid, makasih. Yang lain silahkan. Izin menjawab, Bapak. Oke. Arindra kelas apa? Kelas 5F. Tadi Wahid 5D ya? Iya, Pak, 5D. Oke. Silakan Arindra. Menurut saya, kenapa sumber daya itu memiliki nilai? Karena sumber daya, terutama sumber daya alam itu, dia sifatnya terbatas dan memiliki manfaat. Bisa diolah, kalau misalnya diolah itu bisa bernilai tambah. Oke, baik. Tadi dari Nur Wahid bermanfaat. Oke, untuk kebutuhan manusia. Tambahan dari Arindra selain bermanfaat juga terbatas, ya, limited. Oke, ada lagi yang lain? Oke, baik. Mengapa memiliki nilai? Ya, betul sekali bahwa nilai suatu sumber daya itu yang pertama adalah dilihat dari kebermanfaatannya dan juga ketersediaannya. Manfaat itu berarti kemampuan sumber daya tersebut memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang secara langsung umumnya digunakan untuk bahan baku atau juga dikonsumsi langsung oleh manusia, ya, sebagai penyedia tempat tinggal dan sebagainya. Itu secara langsung. Yang tidak langsung, ya, itu biasanya memberikan manfaat lingkungan, di mana lingkungan itu nanti akan berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia. Misalkan kalau yang langsung kan, misalkan sumber daya air, itu akan bermanfaat nilai langsung kan terhadap manusia. Untuk apa? Dijadikan bahan untuk minum, atau misalnya untuk mandi, atau juga untuk bahan baku industri, karena banyak sekali menggunakan air. Yang tidak langsung, misalkan hutan. Misalkan hutan itu dijaga, dilestarikan, dilindungi. Kita tidak memanfaatkannya secara langsung, tetapi secara tidak langsung kan dia akan menjaga kualitas udara bagi masyarakat sekitarnya. Atau juga hutan akan menyerap karbon dioksida sehingga iklim bisa terjaga. Sehingga masyarakat di belahan manapun nanti akan merasakan manfaat itu. Gitu. Yang kedua tadi, dan tersedia. Tersedia itu artinya bahwa betul pada umumnya ketersediaannya terbatas gitu. Sebagai contoh, air. Ya. Air sangat bernilai karena bermanfaat dan persediaannya terbatas. Kenapa terbatas? Terbatas di sini bisa kuantitas, bisa juga kualitasnya.
Buktinya apa? Buktinya adalah air yang ada di kemasan itu kita beli kan, berarti dia bernilai. Karena persediaannya terbatas. Kenapa? Tidak semua air itu bisa kita minum. Air yang di sungai kita tidak bisa minum, tapi harus diolah dulu, kemudian dikemas, baru bisa kita minum. Ataupun diolah dulu, dialirkan ke rumah dan kita bayar, begitu kan? PDAM misalkan. Nah itu karena kesediaannya terbatas, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Beda dengan misalkan eh, sinar matahari, ya sinar matahari. Dia bermanfaat, gitu. Tapi karena ketersediaannya tidak terbatas, ya pada kondisi tertentu, seolah-olah kan tidak bernilai. Kenapa? Kita tidak mengeluarkan pengorbanan untuk itu, ya secara langsung. Jadi eh, kebermanfaatan dan keterbatasan itu sangat mempengaruhi seberapa besar nilai dari sumber daya tersebut. Ketika keterbatasannya itu semakin tinggi, artinya semakin limited edition begitu ya, itu akan semakin besar nilainya. Nilai tersebut ditunjukkan dengan seberapa besar pengorbanan yang kita keluarkan untuk memperoleh sedia tersebut, begitu. Terutama untuk sumber daya yang kualitasnya baik. Gitu. Kemudian kenapa keberadaannya terbatas? Ada yang bisa berpendapat? Kenapa keberadaannya terbatas? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Karena Siva. Kelas apa Siva? kelas 5A. Ya, silakan Siva. Karena ada yang proses pembuatannya itu berlangsung lama. Terus karena populasi makhluk hidup yang terus bertambah melebihi jumlah sumber daya yang ada. Oke, karena proses pembentukannya atau proses terciptanya SDA tersebut membutuhkan waktu yang lama dan juga populasi manusia yang terus bertambah. Oke, good. Siva, terima kasih. Ada lagi yang lain? Saya Pak, Silakan, Naufal. ya izin nambahin sih Pak. Tadi kan karena pembentukannya yang lama ya, terus pemanfaatannya lebih cepat Pak daripada proses pembentukannya itu. Jadi itu bisa jadi terbatas gitu sumber dayanya. Oke. Naufal kelas apa? 5A Pak. 5A. Pembentukan SDA membutuhkan waktu yang lama, sedangkan pemanfaatannya cepat, begitu ya Haidar ya? Betul Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Oke. Baik, tadi dari Siva dan Naufal, ya. Pertama, betul ya. Karena memang kan keberadaan sumber daya alam, ya terutama sumber daya alam ya. Tetapi sumber daya manusia juga sama umumnya. Keberadaan sumber daya tersebut di suatu wilayah itu adalah truly given by the God ya. Itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada suatu wilayah. Dan ya secara alamiah proses terciptanya atau tersedianya SDA tersebut juga akan membutuhkan waktu yang lama ataupun melalui siklus-siklus tertentu. Jadi tidak bisa serta-merta ada kemudian jika habis langsung ada lagi begitu ya. Seperti itu betul. Jadi memang proses pembentukan yang membutuhkan waktu dan tidak tersedia di semua tempat. Di sisi lain, permintaan akan sumber daya tersebut semakin tinggi akibat dari pertumbuhan populasi yang semakin tinggi, yang semakin cepat begitu ya. Sehingga persaingan pun semakin meningkat. Oke. Good.
Oke. Lalu pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ekonomi sumber daya pertanian? Ya. Dan mengapa ESDP ini perlu dipelajari? Oke, pertanyaan yang pertama. Kira-kira apa yang dimaksud dengan ekonomi sumber daya pertanian? Silahkan. Silakan yang ingin berpendapat. Di sini ada kata ekonomi, ada kata sumber daya, dan juga ada kata pertanian. Saya Pak, boleh nggak? Oke, boleh Noval, silakan. Eh, kalau ekonomi sumber daya sendiri sih, ekonomi sumber daya pertanian khususnya adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai alokasi, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya dalam kegiatan pertanian, Pak. Dengan tujuan mencapai efisiensi, efektivitas, serta keberlanjutan lingkungan, Pak. Oke, good. Dapat dari mana itu, Haidar? Dari jurnal, Pak, dari internet sih, menurut Dole dan Orazem tahun 1984. Oke, good. Baik, terima kasih Haidar. Yang lain ada? Oke, jadi kata kuncinya tadi ya, ekonomi ya, kata kunci ekonomi itu kan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Apa di situ sumber dayanya? Ya, sumber dayanya adalah sumber daya yang berkaitan dengan pertanian. Ya, di mana kenyataannya dari dunia nyata ya, keberadaan SDA itu terbatas, sedangkan permintaannya atau keinginan manusia untuk menggunakannya itu tidak terbatas. Maka oleh karena itu kita perlu melakukan manajemen ataupun pengelolaan supaya SDA ini yang terbatas ini bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tidak hanya pada masa sekarang, tapi juga di masa yang akan datang begitu. Oke, lalu mengapa ekonomi sumber daya pertanian ini perlu dipelajari? Ada Izin yang mau berpendapat? menjawab, Bapak. Oke, gimana Rizky? Ya, menurut saya kenapa ekonomi sumber daya pertanian ini perlu dipelajari selain karena untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan baik di tengah isu ketahanan pangan ini, harus belajar ekonomi sumber daya pertanian agar bisa menghadapi tantangan besar seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan juga degradasi lahan, Pak. Oke, pertumbuhan penduduk, degradasi lahan. Oke, ini berarti banyak tantangan yang dihadapi begitu ya, Anda ya? Betul. Dalam pengelolaan SDA tersebut atau penggunaan SDA tersebut. Oke, Ananda kelas berapa? Kelas apa? Kelas A. Oke, supaya tergambar ya dalam rangka menjawab pertanyaan ini, silakan semuanya baca artikel ya yang sudah saya sediakan. Oke, supaya enak saya kopikan ya artikelnya di chat. Oke, silakan buka device-nya, silakan buka HP-nya ya. Oke, silakan klik link tersebut, kemudian dibaca waktunya 5 menit. Setelah itu nanti kita diskusikan. Ya, ini salah satu kaitannya dengan kenapa kita perlu memahami ekonomi sumber daya pertanian. Oke, silakan dibaca ya. Waktunya 5 menit dari sekarang.
Sudah cukup untuk membacanya. Oke, saya ke Robiansa. Robi. Halo Robi. Robiansa. Halo Robiansa. Iya Bapak, maaf. Ya, Robi silakan disampaikan artikel tadi membahas apa? Halo Robi, Ya Bapak, sebentar. silakan on cam dulu Robi. Hasil dari pertanian dan benefit lahan gimana? Silakan Robi. Ya, baik Bapak. Oke. Oke, di sini artikelnya dengan judul multifungsi pertanian dan juga konversi lahan pertanian, di mana berfokus dari survei Angkatan Kerja itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani mencapai 34,36%, di mana ini dengan tingkat yang cukup besar dibandingkan dengan perdagangan 21,42, industri pengolahan itu 13,43%, dan juga pekerjaan lainnya itu 30,79%. Kedua hal ini merupakan bagian dari multifungsi di sektor pertanian. Coba dengan bahasa Robi sendiri dari hasil membaca, ya, jangan dibaca seperti Oh, baik, apa Bapak. saja simpulan yang bisa Robi dapatkan dari membaca artikel tersebut. Ya, tidak dibaca ulang. Apa saja hal-hal yang disampaikan di artikel tersebut. Jadi satu kali Oke, tadi terkait dengan kontribusi yang besar terhadap produk domestik pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja. Apalagi? Robi sudah baca sampai akhir belum? Belum selesai tadi, Bapak. Kenapa? Soalnya memahami diulang-ulang gitu. Itu kan ada 3 slide. bahwa sektor pertanian ini Oke, jadi yang dipahami sama Robi apa? yang mikrokontaminasi bagi kehidupan manusia, dimana fungsi itu punya 4. Oke, saya coba ke Hari Suryana. Si biru, si kuning, Ya, Pak. si putih. Yang Hari, silakan on cam dulu Hari. Ya, Pak. Oke, silakan Hari. Pak, maaf. Sebelumnya. Tadi kan saya coba buka artikel Pak. Suaranya Nah, kecil Hari, silakan. Coba di suaranya kecil, Pak. Ya udah, oke. Sekarang udah oke. Ini Pak, tadi kan saya buka artikelnya. Kedengeran nggak Pak? Dengeran. Saya kan baca artikel tadi, Bapak kan kasih waktu 5 menit. Tadi saya beberapa kali Pak keluar dari rapat itu gara-gara buka websitenya sambil ikut rapat. Jadi saya nggak terlalu baca banyak Pak, soalnya saya fokusnya takut Bapak pas. Sambil apa ikut rapat? Bapak nanya, saya lagi di keluar Pak, lagi minta. Sambil apa ikut rapat? Iya, sambil rapat websitenya. Soalnya HP saya nggak kuat Pak. Rapat apa Ari? Rapat ini Zoom meeting. Maksudnya meeting kita kan? Ya nggak apa-apa. Ya. Pada saat baca, gitu. Pada saat baca terus keluar. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan baca. Iya, tadi saya
baca sedikit doang, soalnya fokusnya ke Zoom, takutnya pas Bapak buat saya fokusnya ke mental itu Pak. Mental beberapa kali tadi saya coba, saya kira sinyalnya tapi emang nggak bisa. Kan diberikan waktu 5 menit, artinya berarti baru akan dipanggil setelah 5 menit itu. Kenapa Pak? Logikanya begitu tidak? Apa? Kan saya berikan waktu 5 menit. Artinya baru nanti akan ditunjuk setelah 5 menit kan? Iya Pak. Iya, berarti harusnya 5 menit tadi dipakai untuk membaca. Saya terlalu khawatir sama Pak Zoom meetingnya karena keluar masuk gitu. Oke, tapi baca. Baca sedikit. Oke, silakan. Apa tadi yang sedikit itu apa? Yang saya baca itu yang di awal doang Pak, soalnya mental terus. Yang pas, silakan coba diutarakan. Yang Yang sedikit. saya baca itu di bagian yang lahan pertanian primer, termasuk yang itu yang termasuk mengalami dengan skala yang besar. Lahan tersebut merupakan lahan dengan irigasi teknis. Jangan dibaca, Ari. Tadi kan sudah dibaca. Terus Saya belum sempat ini memahami Pak, soalnya keluar masuk gitu. berarti belum baca. Intinya Hari ini kelas apa, Ari? Hari kelas apa, Ari? Tuh kan. Kenapa Pak? Hari kelas apa? Kelas 5F Pak. 5F. F. F ya. Oke, Ari itu kelas 5F. Dan Ari di 5F ini memang di jadwalnya virtual ya, online. Jadi karena sudah tahu kelasnya online, jadi harusnya lebih siap, begitu ya. Iya Pak. Kalau memang saya belum ganti device Pak. siap seperti ini, banyak kendala, berarti nanti saya agendakan untuk offline saja berarti ya. Ya, kelas. Oke. Oke, selanjutnya coba Afina Mut. Oke, Bapak. Mungkin dari secara singkat aja ya dari artikel yang sudah saya baca itu kayak membahas tentang peran penting dan juga multifungsi pertanian di Indonesia yang tidak sebagai penyedia pangan tetapi juga dapat menjaga lingkungan, udara, terus tadi itu budaya pedesaan juga dapat menyerap tenaga kerja. Terus dalam artikel ini juga muncul itu terkait tadi konversi lahan pertanian yang menjadi kawasan non pertanian kayak seperti perumahan, industri dan lain-lain yang dapat mengancam kelangsungan pertanian dan juga tentunya dapat mengancam kelangsungan hidup seperti itu, Pak. Oke. Baik, manfaat apa yang menurut Afina terancam, sangat-sangat terancam gitu ya, sebagai dampak dari alih fungsi tadi? Menurut Afina seperti apa? Dari beberapa manfaat tadi, mana yang menurut Afina paling penting dan itu sangat terdampak begitu? Oke, Bapak. Tadi mungkin terkait yang sangat terdampak ya. Mungkin terkait ketersediaan pangan sih Pak, kayak jika lahan pertanian terus berkurang, maka produksi pangan kan tentunya ikut menurun gitu, sehingga dapat mengganggu ketahanan pangan nasional. Terus mungkin selain itu manfaat lainnya juga terkait fungsi lingkungan gitu Pak, yang menjaga kualitas tanah, udara, dan juga keanekaragaman hayati gitu. Oke, good. Terima kasih Afina. Selanjutnya coba Abdul Fattah. Iya, Pak. Oke, silakan Abdul. Ini bahas artikel yang tadi dibaca ya, Pak? Iya. Isinya tentang apa?
dari artikel yang saya baca, ini membahas tentang multifungsi pertanian dan konfungsi lahan pertanian. Ya. Dalam artikel ini menyoroti peran penting sektor pertanian di Indonesia yang masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. Dan ngebahas alih fungsi lahan pertanian, Pak. Kenapa? Alih fungsi lahannya kenapa, Abdul? Mungkin banyak lahan yang diganti menjadi industri, apa, jadi menyebabkan kepunahan lahan pertanian itu sendiri. Oke. Lalu? Dampaknya apa dari alih fungsi lahan itu, Abdul? Dampaknya mungkin dari produksi hasil pertaniannya itu sendiri akan mengurang, Pak. Oke, tadi kan Abdul menyinggung multifungsi lahan. Multifungsi lahan itu apa saja, Abdul? Multifungsi lahan. Maksudnya, Pak? Tadi kan Abdul menyebutkan hal tersebut berkaitan dengan multifungsi, kontribusi, dan alih fungsi lahan. Nah, yang multifungsi itu apa? Seperti apa? Abdul baca artikel semuanya? Hanya sekilas sih, Pak. Sekilas itu maksudnya gimana, Abdul? Enggak sampai benar-benar teliti dari ujung. Kenapa, Abdul? Tadi dikasih waktu hanya 5 menit, jadi kurang cukup, Pak. Oke. Berarti waktunya tidak cukup 5 menit. Baik, terima kasih Abdul. Ada yang voluntary mau menjelaskan artikel tadi, menjelaskan apa saja? Silakan. Izin Pak saya. Oke, Tasya silakan. Izin dari yang saya baca dari artikel tadi itu, kalau saya bisa memahami bahwa pertanian itu tidak sekedar produksi pangan saja, melainkan sistem multifungsi yang saling terkait dengan lingkungan, masyarakat, pedesaan, serta wilayah ekonomi. Terus juga di-mention juga ada 4 fungsi tadi, yaitu ada fungsi hijau, fungsi kuning, fungsi biru, dan fungsi putih. Terus di situ juga ada penyebutan tentang adanya resiko konversi lahan pertanian yang akan berdampak pada ketersediaan pangan dan masa depan sektor pertanian di depannya. Terus juga ada pengolahan lahan pertanian yang perlu dipertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan wilayah dan kelestarian lahan. Segitu yang bisa saya pahami dari artikel itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Tasya. Jadi multifungsi lahan itu ada apa saja, Tasya, tadi? Izin menjawab, ada 4, Pak. Ada fungsi hijau, fungsi biru, fungsi kuning, dan fungsi putih. Oke, cukup Tasya. Tasya kelas apa? Saya dari kelas 5F, Pak. Oke. Multifungsi lahan ada 4. At least itu ya. Silakan siapa cara pemahaman sendiri setelah membaca terkait dengan 4 fungsi tadi. Silakan. Boleh, silakan. Izin Pak, saya Pak. Jadi fungsi hijau itu seperti menjaga kelestarian dan pemeliharaan lingkungan gitu, Pak. Kalau fungsi biru itu dia lebih ke pengelolaan sumber daya air sama penanggulangan banjir. Sedangkan fungsi kuning itu dia lebih ke sosial seperti budaya, pembangunan sama agrowisata. Kalau fungsi putih itu dia jaminan ketahanan produksi pangan. Itu aja sih.
Oke, bisa diberikan contoh, Hairunisa, menurut Hairunisa, masing-masing contoh dari fungsi tersebut? Kalau fungsi hijau tuh kayak lingkungan alam mungkin Pak, seperti satwa gitu, atau tanah hijau. Sedangkan kalau fungsi biru itu terkait pengelolaan air, seperti irigasi, atau penanggulangan banjir. Kayak yang adat mungkin. Kalau fungsi putih itu lebih ke kelangsungan hidup manusia sih Pak, seperti ketahanan pangan. Itu aja sih. Itu berkaitan berarti ke penyediaan makanan ya, penyediaan pangan begitu ya, ataupun bahan baku industri. Oke, ada yang ingin menanggapi tadi keterangan ataupun contoh yang diberikan oleh Hairunisa, betul atau tidak, kemudian atau mungkin ada yang ditambahkan dari penjelasan Hairunisa terkait dengan multifungsi lahan dan contohnya. Silakan. Mohon maaf, saya izin menambahkan. Farhan. Jadi kalau menurut saya untuk fungsi pertanian sendiri dan lahan pertanian itu sendiri ya, yang paling terutama yang perlu kita perhatikan adalah manfaatnya sebagai pemroduksi pangan kita. Karena kalau misalnya nggak diproduksi dari pertanian itu, ya dari mana lagi masa mau impor terus menerus. Terus yang kedua adalah sebagai penyerap tenaga kerja yang lumayan banyak ya. Tadi udah dijelaskan sekitar 12%. 12%. Terus yang ketiga adalah sebagai penyeimbang kondisi alam kita. Karena kalau misalnya nggak ada lahan pertanian, perhutanan, itu masa mau kota semua, industri semua, terus kita untuk penyeimbangnya apa gitu. Terus yang keempat sebagai penanggulangan banjir, dan yang kelima itu sebagai penyumbang PDRB yang besar juga. Oke, Mungkin itu baik. saja. Terima kasih Farhan. Farhan kelas apa? Kelas F, Pak. Oke, baik, terima kasih. Dan terakhir, siapa yang bisa menyampaikan pendapat ya, apa relevansi ya? Tadi kan pertanyaan saya adalah kenapa kita perlu mempelajari SDP. Kemudian saya simulasikan dengan membaca artikel ini. Nah, dari artikel ini kira-kira apa yang bisa didapat untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ya. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Ya, dengan kasus multifungsi lahan dan alih fungsi lahan tadi. Oke, silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan, Alam. Untuk keterkaitan dengan mengapa kita harus mempelajari itu kan, kalau dari artikel itu kita disebutkan untuk tenaga kerjanya bagaimana, kemudian sumber dayanya bagaimana, serta dampak dari pengelolaan sumber daya. Sebenarnya dari tema 3 itu sudah menjawab, Pak, kenapa kita harus mempelajari ekonomi sumber daya itu, baik secara ekonomi maupun secara ilmu pengetahuan. Sehingga pengelolaan sumber daya yang kita lakukan baik dalam pertanian ini tidak merugikan, baik secara alamnya maupun secara lingkungan, kemudian budaya pada masyarakat itu sendiri, Pak. Begitu, Pak. Oke, baik, Nur Alam. Make sense ya. Terima kasih, Nur Alam. Silakan, ada yang lain? Silakan, ada yang lain? Mau menjawab, Pak? Oke, silakan. Iya, di artikel tersebut kan menyampaikan bahwa pertanian ini memiliki fungsi dan peranan yang sangat banyak. Di antaranya itu sebagai sumber produksi pangan, penyerapan tenaga kerja, dan juga peluang usaha. Hadapi
seperti alih fungsi lahan. Nah, oleh karena itu kita harus mempelajari ekonomi sumber daya pertanian ini karena pertanian sangat penting untuk kehidupan manusia dan juga untuk masalah yang timbul yang ada di pertanian, Pak. Seperti itu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih. Nara kelas apa? Saya kelas F, Pak. 5F. Oke, baik. Masih ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Oke, silakan Sururi. Baik, menurut saya kenapa kita penting mempelajari ekonomi sumber daya pertanian itu karena kan pertanian ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan ya Pak ya, tetapi juga punya fungsi yang lain seperti ekologis, sosial, dan ekonomi yang saling terkait. Pada saat ini, alih fungsi lahan pertanian ke sektor pertanian kan semakin meningkat dan itu mengancam ketahanan pangan serta keberlanjutan lingkungan, Pak. Jadi dengan memahami ekonomi sumber daya pertanian ini, kita bisa mengelola sumber daya pertanian secara efisien, berkelanjutan, dan menyediakan dasar yang kuat bagi kebijakan pembangunan pertanian dan tata guna lahan bagi negara, Pak. Cukup Pak bagi saya. Oke, baik. Berarti ada keberlanjutannya begitu ya, Rifki ya? Iya, Pak. Masih ada yang mau menyampaikan pendapat? Izin Bapak saya. Oke, Noviza, silakan. Menurut saya untuk relevansi artikel yang tadi telah saya baca mengenai multifungsi pertanian dan konversi lahan pertanian itu hubungannya dengan mengapa kita perlu mempelajari ekonomi sumber daya, karena bagi saya sendiri kan pertanian itu telah menghadapi tantangan serius pada saat ini ya Pak. Salah satunya itu disebabkan oleh banyaknya alih fungsi lahan pertanian yang masih sangat sering dilakukan sampai detik ini akibat kebutuhan manusia seperti untuk pembangunan pemukiman, industri, dan infrastruktur. Nah, jika kita melihat pertanian itu hanya sebatas penghasil pangan, maka tentu saja nantinya kita akan kehilangan lahan pertanian yang bisa digantikan dengan cara impor. Maka dari itu, dengan hubungannya multifungsi lahan itu sendiri, konsep ini itu menekankan bahwa pertanian itu bukan hanya sekedar mengenai output untuk memproduksi sumber daya seperti beras, jagung, ataupun tebu, tetapi juga bagaimana lahan pertanian itu berkontribusi pada kualitas lingkungan, ketahanan sosial, dan juga identitas budaya. Maka dari itu menurut saya mempelajari ini itu sangat penting untuk melindungi lahan pertanian dan konversi lahan pertanian yang tidak terkendali hingga saat ini. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Nafiza kelas apa? Saya kelas 5A, Bapak. Kalau Sururi tadi? Kelas apa? Rifki? Kelas 5F, Pak. 5F. Nafiza 5A. Iya, Bapak. Oke. Baik. Sudah 9:08 ya, waktunya menjelang habis. Ya, berarti cukup ya. Silakan nanti yang lain yang belum berkesempatan, silakan nanti bisa menyampaikan pendapatnya di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Nah, jadi seperti ini ya. Tadi kalau kita sum up, berarti dari artikel tadi di situ ada manfaat, ya, kemudian ada fungsi, ada manfaat, kemudian juga ada tantangan. Yang itu semua ya perlu kita pelajari, perlu kita analisis. Karena bagaimanapun ke depan saya yakin bahwa di antara sekian banyak mahasiswa di sini pasti nanti akan ada yang sebagai eksekutif ataupun pembuat kebijakan dan sebagainya, sehingga kita perlu memperbanyak insight-insight yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, juga tantangan dari pengolahan sumber daya tersebut begitu ya. Oke. Terakhir mungkin jika ada pertanyaan. Oke, dan cukup berarti ya. Dan saya harapkan ke depan kita bisa lebih aktif lagi dalam perkuliahan. Semoga semuanya juga diberikan sehat walafiat sehingga pekan depan kita bisa bertemu lagi. Sekian, terima kasih. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.